tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Dan padat, langsung ke permasalahan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kata pengantar oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Menkes, Bapak Seskap, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Kabin yang hadir secara virtual. Rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri, rekan-rekan Gubernur, Kapolda, Bupati, Kapolres, Dandim, Forkominda tingkat provinsi, dan Forkominda tingkat kabupaten ataupun kota, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Mohon izin Bapak Presiden, kami laporkan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, hari ini kami melanjutkan akselerasi vaksinasi. Hari ini kami berada di Museum Borobudur, Jawa Tengah. Mohon izin Bapak Presiden, kami laporkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk yang mendapatkan distribusi kurang lebih 8,7 juta vaksin, di mana 2 juta vaksin yang dibagikan ke Jawa Tengah adalah stok yang tertinggi nomor 2 untuk AstraZeneca. Oleh karena itu, pada hari ini kami melanjutkan akselerasi vaksinasi setelah sebelumnya kami laksanakan kemarin di Bali, di Jababeka, Bekasi. Maka pada hari ini secara serentak dilaksanakan di 5.107 titik di 34 provinsi dengan total jumlah target sasaran sebesar minimal 1.114.750 dosis, di mana 834.474 dosis 1 dan 2, serta 280.276 dosis 3. Di mana sasaran vaksinasi hari ini adalah lansia, anak-anak, dan masyarakat umum, dengan melibatkan 63.112 vaksinator yang tersebar, serta menggunakan jenis vaksin 246.088 AstraZeneca, 106.627 Moderna, 161.427 Pfizer, dan 25.798 Sinovac, 8.683 CoronaVac, 200 Johnson & Johnson, dan 491.000 Sinovac. Sedangkan untuk Jawa Tengah sendiri, saat ini dilaksanakan di 76 titik, dengan total target sasaran bertambah dari yang biasanya target harian 25.500, hari ini kita naikkan menjadi 38.000 dosis, di mana
sesuai dengan rencana melibatkan masyarakat lansia, anak, dan masyarakat umum dengan melibatkan 538 vaksinator, serta menggunakan 22.400 AstraZeneca dan sisanya 12.500 Sinovac. Untuk lokasi kegiatan yang dilaksanakan hari ini, Pak, kenapa kami memilih wilayah Borobudur? Karena sesuai dengan arahan Bapak bahwa kita fokus untuk melaksanakan di tempat-tempat yang memiliki tingkat interaksi tinggi, karena di sini merupakan salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh masyarakat. Untuk di wilayah dan di Borobudur sendiri, saat ini dilaksanakan vaksinasi 2.000 orang, yang merupakan 150 lansia dan 1.850 masyarakat, sedangkan stok vaksin yang digunakan 1.500 dosis AstraZeneca dan 500 dosis Sinovac dengan melibatkan 32 vaksinator gabungan. Mohon izin Bapak untuk yang hadir kali ini di tempat ini, Bapak Kapolda, dan Rem, dan kemudian Pak Bupati, sedangkan Pak serta Forkominda Kabupaten Magelang, untuk Bapak Gubernur ada di wilayah Boyolali. Kemudian kami laporkan untuk perkembangan konfirmasi positif di wilayah Jawa Tengah. Dalam 1 minggu ini memang terjadi peningkatan. Di tanggal 11 Februari, 2.651 kasus. Hari ini, kemarin tanggal 17 Februari 2022, meningkat menjadi 4.672 kasus. Konfirmasi kasus positif sampai saat hari ini ada 524.028 kasus. Kemudian 1 minggu ini mengalami tren kenaikan 14.830 kasus. Dari 9.714 kasus menjadi 24.544 kasus. Sedangkan penambahan kasus konfirmasi harian untuk di wilayah Kabupaten Magelang sebesar 266 kasus atau 5,5% dari penambahan kasus harian di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tingkat kesembuhan total 465.766 kasus, di mana tingkat kesembuhan Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,9%, lebih tinggi dari tingkat kesembuhan nasional, di mana tingkat kesembuhan nasional 87,8%. Sedangkan untuk tren kesembuhan, mohon izin Bapak, mengalami tren kenaikan sebesar 6.752 kasus dari 1.479 menjadi 8.501. Untuk di wilayah Magelang sendiri, kesembuhan bertambah sebesar 38 kasus. Untuk tingkat kesembuhan Magelang 90,8%, lebih tinggi dari tingkat kesembuhan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk tingkat kematian Provinsi Jawa Tengah saat ini sebesar 5,82%. Total Provinsi Jawa Tengah mengalami tren kenaikan kematian sebesar 99 kasus, dari 42 menjadi 141, di mana 141 kasus tersebut, 68 orang diantaranya adalah komorbid, 69 diantaranya adalah lansia, 128 belum vaksin, 31 diantaranya sudah vaksin namun baru dosis pertama, dan 13 sudah lengkap namun masuk dalam kelompok komorbid dan lansia. Untuk penambahan kasus di kematian di wilayah Kabupaten Magelang saat ini sebesar 1 kasus. Sementara tingkat kematian 4,6%, lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk total kasus aktif, 27.754 kasus, di mana 3.663 dirawat di rumah sakit dan 24.091 isoman. Di Magelang sebesar 1.157, 81 dirawat di rumah sakit dan 1.076 isoman. Sementara untuk positivity rate di Jawa Tengah saat ini sebesar
16,28%. Namun demikian, angka ini mengalami kenaikan, Bapak, dari yang semula 8,36% pada minggu lalu, saat ini menjadi 16,28%. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Magelang, positivity rate-nya 24,12%, artinya lebih tinggi daripada di wilayah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Bor di Provinsi Jawa Tengah sebesar 39%, sedangkan bor di Kabupaten Magelang sebesar 41,42%. Untuk capaian vaksinasi, mengacu vaksinasi nasional yang saat ini ada di angka 90,78 untuk dosis pertama, dan dosis kedua berada di 66,40%, dan dosis 3 berada di angka 3,71%. Maka untuk Provinsi Jawa Tengah, saat ini capaian vaksinasi dosis 1 berada di angka 90,41%, dosis kedua berada di angka 72,95%, dan dosis ketiga berada di angka 3,89%. Untuk capaian vaksinasi lansia berada di angka 75,74% untuk dosis pertama, dan dosis kedua di angka 59,35%, serta dosis ketiga berada di angka 5,99%. Di Kabupaten Magelang sendiri kami laporkan vaksinasinya berada di angka 82,85% untuk dosis pertama, sedangkan dosis kedua di angka 60,65%, dosis ketiga berada di angka 1,33%. Sedangkan capaian vaksinasi lansia dosis 1 berada di angka 70,58%, dan dosis kedua di angka 54,70%, dan dosis ketiga berada di angka 1,61%. Oleh karena itu, tentunya kami akan terus berusaha untuk melakukan akselerasi sehingga bisa mencapai target 100% dosis pertama 2, termasuk dosis 3 dengan kelompok lansia dan anak. Upaya-upaya untuk melakukan akselerasi terhadap masyarakat lansia yang tidak bisa datang ke gerai, strategi vaksinasi mobile maupun vaksinasi door-to-door tetap kami lanjutkan. Kemudian berikutnya, Bapak, kegiatan vaksinasi ini akan kami lanjutkan besok di wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya kami akan berada di Pamekasan karena tingkat capaian vaksinasi di Pulau Madura masih rendah dan tentunya ini perlu akselerasi. Demikian Bapak Presiden yang bisa kami laporkan. Selanjutnya kami semua siap untuk melaksanakan interaktif dan selanjutnya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memberikan arahan dan menyapa kegiatan vaksinasi di daerah-daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan percepatan vaksinasi pada hari ini. Saya hanya ingin mendorong agar seluruh kabupaten, kota, dan provinsi ini konsentrasi di suntikan yang kedua dan juga suntikan yang ketiga atau booster. Karena dosis kedua dan dosis ketiga ini saya lihat masih banyak yang masih di bawah 60%, masih rendah. Dan agar didahulukan yang lansia. Ini penting sekali. Karena dari data terakhir yang saya terima, 69% yang meninggal
adalah karena Omikron adalah lansia yang pertama, yang kedua yang belum divaksin. Dan saya persilahkan pertama dari Boyolali, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, izin melaporkan untuk Kabupaten Boyolali. Kebetulan hari ini kami didampingi langsung Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, juga hadir Bapak Kapinda Provinsi Jawa Tengah, Pak Sodis, juga seluruh jajaran anggota Forkopinda, hadir bersama kami Pak Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan, juga Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten, hadir bersama kita pada hari ini. Izin melaporkan untuk Kabupaten Boyolali, pandemi COVID yang masih terus ada di antara kita, kurun waktu 4 hari terakhir ini Kabupaten Boyolali juga terjadi peningkatan yang begitu cepat dari hari ke hari. Tanggal 17 kemarin Kabupaten Boyolali kita peningkatannya begitu cukup banyak, kurang lebih 345 kasus. Hari sebelumnya kurang lebih 206 kasus, hari sebelumnya lagi kurang lebih 120 kasus, hari sebelumnya lagi 75 kasus, dan sebelumnya lagi 73 kasus yang ada di Kabupaten Boyolali ini. Akan tetapi Kabupaten Boyolali seperti apa yang selalu diarahkan Bapak Presiden juga Pak Gubernur menghadapi situasi pandemi ini, kami bersama masyarakat Kabupaten Boyolali menghadapi dengan situasi yang tetap tenang dan akan tetapi langkah-langkah tetap kita laksanakan. Utamanya izin melaporkan berkaitan dengan vaksinasi di Kabupaten Boyolali secara keseluruhan dari target sasaran kurang lebih 772 sasaran Kabupaten Boyolali, untuk capaian kami kurang lebih 93,91%. Dan untuk tahap keduanya, vaksinasi kedua kami sudah mencapai 85,sekian%, dan ini terbagi untuk vaksinasi khususnya anak-anak usia 6-11 tahun, Kabupaten Boyolali untuk tahap pertama sudah 100,4%, untuk vaksinasi kedua sampai dengan hari kemarin dilaporkan sudah tercapai kurang lebih 95%. Akan tetapi kami juga mohon maaf Pak Presiden, untuk capaian lansia kami masih terus berjalan door to door kita lakukan, kita laksanakan, karena capaian kita masih kurang lebih 77% untuk lansia. Dan untuk remaja, alhamdulillah kami sudah mencapai 97%. Tentunya langkah-langkah untuk booster baru kita mulai, kami capaian masih terhitung cukup rendah, akan tetapi kita mulai. Kenapa kemarin masih cukup rendah? Karena kita fokuskan untuk menyelesaikan usia 6-11 tahun terlebih dahulu. Mohon izin dan mohon maaf Pak Presiden. Akan tetapi langkah-langkah kami bersama jajaran Forkopinda, TNI, Polri, bersama-sama berkomitmen untuk meneruskan upaya percepatan vaksinasi, khususnya booster di Kabupaten Boyolali. Saya kira ini yang kami laporkan, dan selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Presiden untuk langkah-langkah apa yang dapat kita laksanakan dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Boyolali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, Pak Gubernur. Jadi varian Omikron ini bisa kita kendalikan kalau dua hal penting ini kita lakukan. Yang pertama, percepatan vaksinasi. Yang kedua, protokol kesehatan. Hanya itu aja sudah. Dua hal ini saya sampaikan terus kepada masyarakat. Kecepatan vaksinasi, yang kedua, prokes. Utamanya pakai masker. Jadi tadi Pak Bupati menyampaikan
di Boyolali dosis yang pertama sudah 93%, dosis yang kedua sudah 85%, itu sudah dapat menyelesaikan persoalan yang banyak sekali. Kalau persentasenya sudah setinggi itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak ingin bertanya banyak karena persentasenya sudah tinggi. Pak Bupati, terima kasih. Dan juga Pak Gubernur, terima kasih. Jajaran TNI dan Polri, BIN, terima kasih. Pindah ke Sumeneb, silahkan Sumeneb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, kami hadir di sini bersama seluruh Forpimda yang ada. Kami melaksanakan untuk booster ini di lapas untuk yang ketiga. Jadi perlu kami laporkan bahwa secara singkat untuk vaksinasi di Kabupaten Sumeneb untuk dosis 1 baru mencapai kurang lebih 76%. Lalu dosis 2 itu baru mencapai 36%. Berikutnya untuk lansia baru mencapai 82%. Untuk lansia dosis yang kedua itu memang masih rendah, kurang lebih 26%. Tapi terus akan kami pacu agar percepatan lansia ini bisa tercapai di 60% di akhir bulan ini. Lalu berikutnya untuk dosis umur 6 sampai 12 tahun di Kabupaten Sumeneb memang masih rendah, kurang lebih 3,2%. Ini masih terus kami lakukan setiap hari. Dan untuk sementara di Kabupaten Sumeneb karena kasus terkonfirmasi Omikron ini agak sedikit tinggi mulai tanggal 15, kurang lebih langsung ada lonjakan 162 kasus terkonfirmasi, tapi di tanggal 16-nya sudah mulai turun, kurang lebih 125 dan terus turun, mengalami penurunan. Tetapi tetap kami liburkan sementara dalam rangka fokus vaksinasi untuk anak-anak dan juga mengurangi kasus-kasus terkonfirmasi yang lebih cepat. Lalu kaitan dengan BOR untuk RSUD sementara aman, masih di bawah 26%, pada dasarnya masih terkendali. Lalu yang paling terakhir adalah kaitan dengan percepatan vaksinasi booster ketiga ini memang di Kabupaten Sumeneb sangat cukup rendah. Tetapi coba kami akan upayakan booster untuk vaksinasi tahap 3 ini biar lebih cepat sampai akhir bulan ini paling tidak bisa tercapai kurang lebih 20%. Karena memang di Kabupaten Sumeneb khususnya memang Pulau Madura ini agak sedikit butuh ekstra untuk pemahaman agar kaitan dengan keinginan masyarakat untuk bisa divaksin ini memang harus ada komunikasi persuasif agar lebih humanis. Lalu yang paling terakhir, pada dasarnya kami siap bekerja bagaimana proses kaitan dengan penyebaran pandemi COVID Omikron ini bisa terkendali di Kabupaten Sumeneb. Saya rasa itu saja mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Jadi saya hanya ingin mendorong sekali lagi untuk Kabupaten Sumeneb karena dosis 1-nya tadi di angka 76, dosis 2-nya di angka 36%. Saya minta Pak Dandim, Kapolres, dan juga seluruh jajaran Forkompinda agar dibantu percepatannya supaya mencapai persentase yang paling tinggi. Kemudian untuk yang booster, dikonsentrasikan saja di tempat-tempat yang interaksi masyarakatnya tinggi. Yang paling penting, sekali lagi, sampaikan pada masyarakat, kuncinya memang ada di vaksin dan di protokol kesehatan, utamanya di masker. Sampaikan itu, karena memang dari data yang kita miliki memang 60% yang meninggal itu memang yang belum divaksin dan karena lansia dan komorbid nggak ada, yang sudah divaksin rata-rata juga hanya terkena tetapi kondisinya tanpa gejala atau ringan. Terima kasih, Sumeneb, tolong dipercepat persentase vaksinasinya. Terima kasih.
Sulawesi Tengah, silahkan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Kapolri, yang kami hormati para menteri dan unsur Forkompimda, provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Izin melaporkan saat ini kami sedang menggelar vaksinasi di salah satu gerai di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bersama-sama dengan unsur Forkompimda Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu. Sebelumnya kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa saat ini Bapak Gubernur dan juga Bapak Kapolda Sulawesi Tengah tidak bisa hadir karena sedang mendampingi dari tim Komisi 3 yang sedang melaksanakan kunjungan kerja spesifik terkait penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong. Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa dari 230 gerai vaksinasi yang ada dan tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari ini yang menggelar vaksinasi sebanyak 170 gerai vaksinasi dengan sasaran utama vaksinasi dosis kedua dan juga dosis ketiga serta lansia dan anak-anak. Kami dari Forkompimda Provinsi Sulawesi Tengah sudah sepakat bahwa target pencapaian vaksinasi setiap hari adalah sebesar 1% atau sekitar 21.350, di mana capaian vaksinasi itu kita laksanakan secara bersama-sama berkolaborasi antara vaksinator dari Polri, kemudian juga dari TNI, dari Dinas Kesehatan, serta dari Binda Provinsi Sulteng. Jumlah vaksinator yang tergelar pada hari ini sebanyak 1.450 vaksinator. Kami laporkan juga kepada Bapak Presiden bahwa stok vaksin di Provinsi Sulawesi Tengah alhamdulillah saat ini masih cukup tersedia, yaitu sebanyak 221.101 dosis, dan besok insya Allah akan datang vaksin AstraZeneca sebanyak 88.000. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa capaian vaksinasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah periode hari ini tanggal 18 Februari sebesar 86,66% untuk dosis 1, kemudian 48,15% untuk dosis 2 dan 1,5% untuk dosis 3. Sedangkan untuk capaian vaksinasi lansia dengan jumlah sasaran sebanyak 196.610 orang, tercapai untuk dosis 1 52,73% dan untuk dosis 2 29,84%. Kami laporkan memang untuk lansia ini kami masih banyak menghadapi kendala. Yang paling utama adalah resistensi dari orang tua itu sendiri dan juga dari keluarganya. Di samping itu pada saat screening banyak yang tidak bisa dilakukan vaksinasi karena faktor komorbid dan juga rata-rata tensi yang tinggi. Di samping itu pula kalau untuk input data di aplikasi Pikir, ada banyak lansia-lansia ini yang tidak memiliki KTP sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Pikir, dan untuk itu kami sudah koordinasi dengan Dukcapil untuk tindak lanjut masalah identitas yang bersangkutan. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk capaian vaksinasi anak-anak dengan jumlah sasaran 198.628 anak. Saat ini baru tercapai 36,14% dan untuk dosis 1. Sedangkan untuk dosis 2 0,42%. Kami laporkan juga masih banyak resistensi dari orang tua untuk pelaksanaan vaksinasi anak ini. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Presiden tentang situasi penyebaran COVID di Provinsi Sulteng pada hari ini. Konfirmasi positif sebanyak 1.042 orang. Memang di 2 minggu terakhir ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada tanggal 1 Februari hanya tercatat yang positif sebanyak 36 orang.
dan pada hari ini sudah mencapai 1.042 orang, terutama tersebar di Kota Palu, Sigi, dan juga di Banggai. Dari keseluruhan yang terpapar COVID ini, 121 melaksanakan isoter dan 903 melaksanakan isoman. Khusus untuk penyebaran kasus Omikron sampai dengan hari ini tercatat 128 orang, terutama di Palu, Toli-Toli, dan Kabupaten Morowali. Sedangkan positif rate untuk Provinsi Sultan saat ini masih di bawah 5%, yaitu 2,15%. Kami laporkan untuk bed occupancy rate juga masih aman, yaitu hanya 16%, yang tersebar di 39 rumah sakit dengan kapasitas 776. Upaya-upaya yang selama ini kami lakukan untuk menekan penyebaran COVID dan juga untuk mempercepat akselerasi vaksinasi dengan menggunakan strategi penggelaran gerai-gerai vaksinasi di fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga pusat-pusat keramaian. Kemudian juga kami mengedepankan vaksinasi komunitas untuk profesi-profesi dan hobi. Selain itu juga menggelar vaksinasi mobile khususnya di pulau-pulau terpencil dan daerah-daerah pegunungan yang sulit terjangkau. Dan secara khusus kami juga menggelar vaksinasi door-to-door, khususnya untuk para lansia yang memang kesulitan untuk mendatangi tempat-tempat vaksinasi. Demikian yang bisa kami laporkan kepada Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Tengah tadi dilaporkan dosis yang pertama 86% dan dosis yang kedua 48%. Jadi tolong yang dosis kedua dikejar betul agar bisa mendekati angka yang dosis pertama. Terutama untuk yang tempat-tempat yang interaksinya tinggi, agar didahulukan utamanya untuk yang suntikan ketiga, suntikan booster. Saya rasa itu. Terima kasih, Sulawesi Tengah. Pindah ke Sumatera Barat. Silahkan, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Kabin, dan seterusnya. Kami beserta seluruh Forkopimda Provinsi Sumatera Barat sedang berada di sentra pelayanan vaksinasi Polda Sumatera Barat. Ingin melaporkan 3 hal. Yang pertama tentang vaksinasi. Vaksinasi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat telah mencapai di atas 70%. Jadi tidak ada lagi kota atau kabupaten yang di bawah 70% capaiannya. Kemudian dari jumlah penduduk 5.534.472 jiwa, yang wajib vaksin adalah 4.408.509 jiwa. Dari jumlah wajib vaksin tersebut, yang sudah divaksin sejumlah 3.731.032 jiwa. Artinya sudah tercapai 84,63%. Kemudian vaksin untuk lansia sudah tercapai 89,11%. Dan khusus untuk vaksin anak usia 6 sampai dengan 11, baru tercapai 23,96%. Mengapa ini terjadi? Karena di Provinsi Sumatera Barat, start vaksinasi terhadap anak usia 6 sampai dengan 11 dimulai pada awal Februari, dikarenakan distribusi vaksin dari pusat mengalami keterlambatan. Itu yang pertama tentang vaksinasi. Kemudian yang kedua tentang konstelasi terjadinya kasus COVID.
Di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan hari ini terjadi 2.973 kasus. Kasus terjadi selama 9 hari, artinya sejak Desember sampai dengan Januari kita 0 kasus. Mulai 9 Februari terjadi kasus dan sampai dengan hari ini total 2.973. Artinya rata-rata per hari terjadi sebanyak 330 kasus. Yang meninggal hanya 6 dan yang sembuh 506. Sisanya kasus aktif yang terjadi adalah 2.461 yang masih aktif terjadi sampai hari ini. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir kami laporkan tentang ketersediaan BOR. Untuk ICU dari 149 terpakai 22, artinya 14%. Kemudian isolasi COVID dari 1.231 terpakai 276, artinya 22%. Dan isoter 156 terpakai 60, artinya 38%. Secara umum untuk BOR, kami laporkan masih available untuk menampung di kemudian hari terhadap kemungkinan terjadinya penambahan kasus. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, terima kasih. Saya melihat angka di Sumatera Barat untuk dosis yang pertama 84%, itu bagus. Dan dosis yang kedua 52%. Ini tolong yang dosis keduanya didorong agar bisa mendekati ke yang dosis pertama. Jadi konsentrasi di dosis kedua. Kemudian untuk booster saya juga titip agar disuntikkan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, mungkin di pasar atau di pertokoan yang interaksinya antar masyarakat tinggi. Itu aja, Pak Kapolda, saya ucapkan terima kasih seluruh jajaran Polri, TNI, BIN, dan pemerintah daerah yang telah bekerja keras di Sumatera Barat. Terima kasih. Pindah ke Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo beserta para menteri. Yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kabinda, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri. Mohon izin Bapak Presiden, kami saat ini didampingi oleh unsur Forkopimda Provinsi, Bapak Pangdam Cenderawasih, Bapak Kabinda, dan juga Bapak Gubernur diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, karena beliau sedang melaksanakan terapi. Kami juga didampingi oleh Bapak Wali Kota beserta unsur Forkopimda Kota Madya Jayapura. Dan juga saat ini hadir bersama kami dari Mabes Polri, Bapak Kabar Eskrim selaku tim asistensi untuk mengecek bagaimana percepatan vaksin kami di Tanah Papua. Saat ini kami berada di Terminal Entrop, Kota Madya Jayapura, untuk melihat secara langsung pelaksanaan vaksin serentak yang dilakukan di Tanah Papua yang kami gelar dalam 64 titik gerai vaksin. Yang kami berupaya untuk perharinya bisa 4.000 dosis kita suntikan. Untuk hari kemarin kami bisa mencapai 2.549. Kami berharap hari ini juga bisa lebih dari 2.549. Untuk vaksin dosis anak yang hari ini kita siapkan untuk 6-11 tahun 100 suntikan. Untuk vaksin pertama dan kedua ini 400, dan khusus untuk booster ini 1.500 dosis. Bapak Presiden yang kami hormati, dapat kami juga laporkan bahwa untuk Provinsi Papua
kami khususnya di 7 kabupaten ini telah mencapai 70% suntikan dosis pertama dan dosis kedua mencapai 53, rata-rata 53%. Tentunya masih ada 22 kabupaten yang masih sangat jauh. Kami telah membagi dalam 3 klaster, yaitu klaster yang kemarin klaster PON. Ini mohon izin Bapak Presiden, kami berharap sebagaimana Kota Jayapura, Merauke telah mencapai 82, akan disusul oleh Kabupaten dan Timika, yang insya Allah di bulan Maret bisa mencapai 80%. Berikut yang klaster transit bagi kami, tentukan klaster transit seperti Nabire, Wamena, Biak, Serui, kami berharap nanti bisa mencapai 55% pada bulan Maret. Sekarang rata-rata di 45 sampai dengan ada yang sudah 50%. Dan klaster terakhir, yakni klaster pegunungan, lembah dan daerah pesisir, yang memang masih sangat lambat Bapak Presiden. Ini dikarenakan sebagaimana kami pernah melaporkan ke Bapak Presiden, yaitu sasaran target vaksin yang memang kalau menurut kami ini fiktif, masih menggunakan data untuk penggunaan pada politik. Sehingga kami akan melakukan penguncian ketat pada daerah-daerah transit yang diwajibkan apabila turun ke daerah tujuan itu harus wajib vaksin. Memang sudah ada pergerakan Pak Presiden dari 0, sekian persen, rata-rata sekarang sudah mencapai 2%. Kami berharap nanti dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh vaksinator Pemda maupun dibantu oleh Polri dan TNI, pada bulan Maret bisa mencapai 3%. Yang berikut Bapak Presiden perlu kami laporkan bahwa cakupan vaksin khusus untuk lansia dari 361 target, ini kita telah mencapai 25.901 atau 14%. Untuk vaksin kedua, ini telah mencapai 10,85%. Untuk remaja 12-17 tahun dari 400.850, kami telah mencapai 23,72%. Untuk vaksin kedua mencapai 16,82% atau 68.600. Untuk anak-anak 6-11 tahun, ini target vaksin 329.516 orang yang sudah disuntikan vaksin pertama 20.856 atau 6,31%. Untuk vaksin kedua 2.084 orang atau 0,63%. Berikut yang kami laporkan perkembangan COVID. Kami laporkan di minggu terakhir bulan ini Bapak Presiden memang cukup signifikan kenaikan kasus terkonfirmasi di Jaya Papua ini mencapai 672. Aktifnya 618, untuk kesembuhannya 53 orang. Yang meninggal 4 hari lalu baru 1 orang. Tentunya dari jumlah yang ada Bapak Presiden yang rata-rata hampir 80-85% ini melaksanakan isoman karena OTG. Jumlah vaksin yang kami terima di Papua ini 1.610.836 dosis. Yang sudah disuntikan 1.320.216 dosis. Sehingga di Papua kami masih punya stok vaksin 289.620 dosis. Kami laporkan ke Bapak Presiden bahwa hari ini, kemarin dan hari ini, ada 4 kabupaten yang memang belum bisa kita laksanakan vaksin karena kemarin stoknya habis. Dan tadi kami sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas dan hari ini insya Allah bisa sampai dosis vaksin di 4 kabupaten tadi. Perlu kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, rumah sakit yang tersedia di Provinsi Papua ini ada 45 dan yang merupakan rumah sakit rujukan ada 15. Untuk ketersediaan bor ini 550
tempat tidur baru terpakai 75 atau 13,64%. Ketersediaan bor ICU ini 102, baru terpakai 2 tempat tidur atau 1,96%. Untuk total bor Rumah Sakit Rujukan Provinsi Papua 652 yang terpakai 77 tempat tidur atau 11,81%. Ini hal-hal yang perlu kami laporkan ke Bapak Presiden. Tentunya kami dari unsur Forkopimda yang ada di Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota akan selalu berupaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksin bagi masyarakatnya. Memang walaupun kendala masih ada, tetapi ini bukan rintangan bagi kami untuk tetap melaksanakan tugas. Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, terima kasih. Pangdam, Kabinda, dan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Papua. Saya sangat memahami geografis, wilayah yang medannya sangat berat di Papua, utamanya yang di pegunungan. Oleh sebab itu, saya titip untuk kabupaten dan kota yang interaksinya tinggi, itu lebih difokuskan di sana saja. Didorong agar kecepatan vaksinasinya bisa ditingkatkan. Terima kasih, Papua, terima kasih. Yang terakhir, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hormati dan banggakan Pak Presiden dan tentu saja dengan seluruh jajaran dan seluruh yang mengikuti virtual kegiatan kita pada hari ini. Kita laporkan dari Kalimantan Selatan untuk vaksinasi pertama kita berada di 85%. Dan memang yang kedua ini masih kurang lebih 50%. Dan untuk lansia di Provinsi Kalimantan Selatan ini hampir 66%. Dan tentu saja beberapa kendala ini tetap ada di lapangan, namun kita berupaya keras untuk mengatasinya. Tapi yang jelas kami dari Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih dan bangga kepada Bapak Presiden karena telah menggelorakan rakyat dalam rangka percepatan di mana kita bangsa ini sedang mengalami cobaan musibah besar. Dan ini tentunya mendorong kita semua untuk bersama-sama bisa mengatasinya. Tapi yang jelas untuk vaksin Pak Presiden kita masih ready. Dan terima kasih, kemarin kita dikirimi lagi dan akan siap kita aplikasikan lagi di lapangan. Saya pikir itu saja yang dapat kita laporkan dari Kalimantan Selatan. Terima kasih Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, terima kasih. Saya lihat ini di Kalimantan Selatan memang dosis pertamanya sudah sangat tinggi, 85%, dosis keduanya di angka 50%, jadi saya titip yang dosis keduanya aja yang didorong. Dibantu oleh Pangdam, Polda, Kabin, saya ingin agar yang dosis keduanya ini didorong. Kemudian yang untuk dosis ketiga, untuk dosis penguat atau booster yang masih 3% agar dikonsentrasikan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi. Sudah, saya kira ini Kalimantan Selatan, saya lihat bagus karena juga lansianya sudah mencapai 66%. Terima kasih Pak Gub. Siap dilaksanakan Presiden. Pangdam, Kapolda, Kabinda, dan seluruh jajaran provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Maluku, terakhir ini Maluku. Tes. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, para Menteri, Bapak Kabin, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Kapolri. Mohon izin Bapak Presiden, kami melaporkan perkembangan di Maluku, bahwa sejauh ini
Maluku tingkat kesembuhan hampir sama dengan tingkat nasional mencapai 86%. Kemudian angka kematian di bawah dari nasional kami 1,6%, untuk nasional 2,9%, dan kasus aktif kami 0,3%, di bawah dari nasional 9,3%. Kami hadir di tempat ini bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, kemudian ada tim asistensi dan Korbrimob, Mabes Polri, Kabinda, dan dari Panglima Kodam Patimura. Kami melaporkan kegiatan dengan 4 pilar yang ada, TNI, Polri, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Binda. Kami melaporkan bahwa tingkat vaksinasi 1 bulan yang lalu masih berkisar 56%, dan 1 bulan setengah ini kami bisa mendorong sampai capaian menurut Des Kemenkes 67,9, tetapi catatan manual kami sudah mencapai 69%. Ini terjadi karena kendala memang informasi sinyal di beberapa daerah karena geografis Maluku, tapi kami berharap dalam beberapa minggu ke depan kami bisa mencapai capaian 70%. Kemudian untuk lansia, untuk vaksinasi pertama, kita sudah mencapai 51,25%, untuk remaja 74,68%, dan anak-anak 28,832%. Dari 11 kabupaten, tertinggi adalah di Ambon, 96% capaiannya, tapi di tempat kami ada 3 kabupaten yang masih belum mencapai 65%, yaitu Tual, kemudian Seram bagian barat, dan Maluku Tengah. Ini semata-mata karena memang geografi dan harus ditempuh melalui lautan. Kepada Bapak Presiden kami laporkan bahwa kami bersama seluruh unsur terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan akselerasi percepatan dengan mendayagunakan fasilitas yang ada. Kami melakukan kegiatan vaksinasi terapung untuk kepulauan-kepulauan, kemudian door-to-door kepada masyarakat yang di pegunungan, sehingga kami akan mencoba capaian mencapai 70%. Kemudian data bor yang ada di tempat kami, itu sejumlah 1.388 dan baru terpakai 153, jadi baru 11%. Ada 3 titik untuk isoter, saat ini hanya 1 yang digunakan dan pasien hanya 24%. Capaian 2 hari yang lalu, Bapak Presiden, penambahan kasus positif 54, tapi hari kemarin terjadi penurunan 42%. Karakteristik dari Maluku, kita melakukan pencegahan bersama-sama instansi terkait di pelabuhan-pelabuhan udara dan pelabuhan-pelabuhan kapal, sehingga kita melakukan pemfilteran dan melakukan sampling kepada masyarakat. Apabila ditemukan belum vaksin, maka kita arahkan untuk langsung vaksin, dan yang belum vaksin kedua, kita arahkan untuk vaksin kedua, dan yang sudah vaksin kedua, kita arahkan ke vaksin yang ketiga. Demikian Bapak Presiden, laporan dari Maluku. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bapak. Jadi catatan saya memang di Maluku untuk dosis yang pertama mencapai 69%, dosis keduanya 38%. Oleh sebab itu, agar didorong yang dosis keduanya agar mendekati yang dosis pertama. Saya tahu, saya paham bahwa kondisi geografis yang berpulau-pulau di Maluku ini juga tidak mudah. Oleh sebab itu saya sangat menghargai capaian 69 dan 38% ini, dan agar dipercepat lagi. Saya rasa itu. Terima kasih Kapolda, Kabinda, Pangdam, dan seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Maluku. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri Kesehatan beserta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, Pak Kapolri beserta seluruh jajaran Polri, Panglima TNI beserta seluruh jajaran TNI, Kabin beserta seluruh jajaran Kabinda yang ada di daerah, dan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang bekerja sama bahu-membahu
dalam rangka percepatan vaksinasi kita, karena memang kunci dari pengendalian COVID ini adalah vaksinasi, dan yang kedua adalah protokol kesehatan. Saya rasa kalau dua hal ini bisa kita tingkatkan secara masif di masyarakat, insya Allah negara kita akan segera masuk dari pandemi ke endemi, dan kita harapkan juga pemulihan ekonomi nasional kita bisa kita percepat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.